Shalom. Renungan kali ini berjudul Rahasia Kecantikan, bagian 16 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita akan membahas lebih jauh secara detail bagaimana kita bisa merespons pada pilihan Allah atas kita untuk tujuannya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan atau mentahbiskan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Pilihan yang diucapkan di sini tidak dimulai oleh murid-murid, melainkan pilihannya dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia memilih kita, Ia mentahbiskan kita agar kita pergi untuk memenuhi tugas-tugas yang Ia sudah berikan kepada kita. Dan dalam melaksanakan tugas-tugas, kita menghasilkan buah spiritual kekal. Sementara kita memenuhi tujuan ilahinya, sisa ayat ini terrealisasi. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat 16. Ketika kita hidup sesuai kehendak Allah, semua frustasi, semua halangan, semua percekcokan hilang. Berjalan dalam harmoni sempurna dengan kehendak Allah, kita mencapai tujuannya, dan doa-doa yang kita panjatkan untuk memenuhi tujuan-tujuannya terlaksana. Ini rahasia jawaban doa. Harmoni sempurna dengan kehendak Allah. Ini juga rahasia kehidupan Yesus di bumi. Ia tidak pernah telat. Ia tidak pernah kecepatan. Ia tidak pernah terburu-buru. Ia tidak pernah khawatir. Ia tidak pernah bingung. Ia tidak pernah kekurangan apapun. Segala sesuatu yang ia dan murid-muridnya perlukan selalu tersedia. Kenapa? Karena ia hidup dalam harmoni absolut dengan kehendak Bapa. Ketika kita belajar bagian kita dalam tujuan-tujuan Allah dan hidup dalam harmoni dengan tugas-tugas itu sampai pemenuhannya, maka kita mulai melihat kerja Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ketika kita hidup dalam tujuan-tujuan Allah, apapun yang kita minta Bapa dalam nama Yesus terlaksana. Kita tidak bisa mengklaim janji Roma 8 ayat 28. Ketika kita tidak dalam harmoni dengan kehendak Allah. Ketika kita tidak hidup sesuai tujuan-tujuannya, banyak hal yang tidak akan berhasil baik dengan kita dalam arti terbaik. Bisa koreksi-koreksi, bisa peringatan-peringatan, bisa cara-cara Allah membawa kita sejalan dengan kehendaknya. Namun kerjasama real untuk kebaikan segala sesuatu dalam hidup kita datang hanya ketika kita dalam harmoni sempurna dengan kehendak Allah. Lalu, ketika Allah sudah memilih kita dan mengutus kita, dan kita hidup dengan merespons padanya, kita menghasilkan buah-buah kita itu tetap. Ada banyak orang dalam pelayanan Kristen menghasilkan buah yang tidak tetap karena bukan buah yang Allah minta mereka hasilkan. Mereka tidak pergi dalam ketaatan dengan kehendaknya. Mereka berang-berang sibuk yang mengerjakan proyek-proyek mereka sendiri, mencoba melakukan hal mereka sendiri, sukarelawan untuk Allah. Namun Yesus tidak memperlakukan murid-muridnya dengan cara itu. Ia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Apapun yang kita bangun di luar pilihan Allah, di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Lihat 1 Korintus 3 ayat 11-13.
Penghalang terbesar iman real adalah iman berang-berang sibuk. Kita mungkin berkata sebagai contoh, "Saya mencoba mencapai hal-hal Tuhan. Apakah Engkau melihat betapa kerasnya saya berdoa? Saya bertekad agar orang ini disembuhkan." Selama kita menaruh semua usaha kedagingan dan kehendak sendiri ke dalam iman kita, maka iman real tidak akan ada dalam hidup kita. Kita banyak mendengar ucapan-ucapan kosong tentang berdoa dalam iman dan sepakat dalam iman, seperti mari kita sepakat supaya terjadi. Kita tahu bahwa seringkali orang-orang sepakat mengenai sesuatu dan tidak terjadi. Kenapa itu? Karena dibutuhkan lebih dari kesepakatan daripada hanya keputusan intelektual. Sebagai contoh, kita sepakat bahwa kita perlu berdoa untuk seorang saudara yang sakit di rumah sakit. Perlu ada harmoni dalam kesepakatan itu. Pertama, harmoni dengan kehendak Allah. Kedua, harmoni antara mereka yang berdoa. Ketika kita mundur dan berhenti menjadi berang-berang sibuk, melakukan sesuai keinginan kita sendiri, luar biasa apa yang Allah bisa lakukan. Alasan utama kenapa gereja tidak memiliki iman real yang seharusnya, karena mereka begitu sibuk melakukan apa yang Allah tidak minta mereka lakukan. Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan atau mentahbiskan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dengan dasar itu, buah kita tetap. Dan dengan dasar itu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Lihat Yohanes 15 ayat 16. Jika dasar itu disingkirkan, kita tidak memiliki hak pada janji-janji itu. Dalam kitab Efesus, kita melihat kebenaran serupa dengan bagian akhir dari Roma 8 ayat 28. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Kita ciptaan Allah. Jika kita seorang Kristen, jangan mengkritik diri kita. Jangan menganggap diri kita kecil. Jangan berbicara apa yang kita tidak bisa lakukan. Jangan membicarakan kembali semua kegagalan kita. Kenapa kita tidak boleh berbicara seperti itu tentang diri kita? Karena dengan melakukan itu, kita mengkritik ciptaan Allah. Alkitab berkata, kita ciptaan Allah. Pemikiran ini diekspresikan dengan cara berbeda dalam Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Tanah liat tidak berkata pada pembuat tembikar apa yang harus dilakukan. Tuhan adalah pembuat tembikar. Kita tanah liat. Ia membentuk kita dengan cara yang Ia putuskan karena Ia memiliki tujuan dalam pikirannya. Lihat Roma 9 ayat 21, Yesaya 64 ayat 8. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti, sebelum fondasi dunia, Allah mentahbiskan pekerjaan-pekerjaan baik yang kita jalani. Kita tidak perlu memutuskan apa yang akan kita lakukan. Kita harus menemukan apa yang Allah sudah pilih untuk kita lakukan. Mari berhenti mencoba merencanakan hidup kita atau pelayanan dan pekerjaan misi kita. Sebaliknya, mari temukan apa yang Allah rencanakan harus kita lakukan sebelum fondasi dunia dibuat. Betapa melegakan ketika kita menyadari kita tidak perlu membuat rencana-rencana.
Semua yang kita harus lakukan adalah menemukan rencana-rencana yang Allah sudah buat. Mari kembali pada kata-kata Mazmur 40. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ayat 8. Yesus tidak merencanakan hidupnya dan pelayanannya. Ia menemukan apa yang Allah rencanakan dalam gulungan kitab, dan lalu ia berkata, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Ayat 8 dan 9. Ini rahasia cantik. Allah memiliki sesuatu tertulis dalam gulungan kitab-Nya untuk kita seperti Ia miliki untuk Yesus. Dan kita akan sungguh-sungguh bahagia ketika kita sudah menemukan apa yang tertulis dalam gulungan kitab untuk kita dan mulai melakukannya. Berhentilah menjadi begitu sibuk. Berhentilah menjadi begitu aktif. Berhentilah menjadi begitu baik. Berhentilah menjadi begitu spiritual. Dengan kata lain, turun ke bumi sejenak. Jika sesuatu tidak praktis, maka juga tidak spiritual. Jika tidak berhasil, Allah tidak ada di dalamnya. Temukan apa yang Ia sudah tulis untuk kita dalam kitab-Nya dan lakukan panggilan kita dengan cara praktis. Amin.